Bismillahirrahmanirrahim. Islam Kota Banda Aceh, Teguh Ridwan Ibrahim MPD, yang kami hormati Bapak General Manager Hermes Choice Hotel, Bapak Budi Seful, moderator di malam yang berbahagia ini Ustadz Teguh Mirna, Sekretaris Asasi Kota Banda Aceh, Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh, para wartawan dan media insiders dan hadirin Bapak Ibu para undangan peserta pengajian yang telah berhadir di malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selain memohon bid'ah Allah Subhanahu wa taala, kajian rutin bulanan Tasdaqi Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh dengan tema bedah kalimat La ilaha illallah, bagaimana mengisi batin dengan tariqah, ma'rifah dan hadiah pada Minggu 31 Januari 2021 di Hermes Choice Hotel Banda Aceh dimulai. Mengawali acara para hadirin dan hadirat yang berbahagia dalam rangka menjemput berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui bacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah, mari kita selalu bergerak berdoakan semoga kita selalu berada dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, diawali dengan sambutan Sekretaris Asasi Kota Banda Aceh kepada Teguh Mustafa Wela SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, untuk memulai segalanya adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau, juga kepada ulama baik ulama terkadimi maupun ulama terakhir. Yang saya hormati guru kita bersama Abu Zulfan, yang saya hormati Bapak PLT Dinas Syariah Islam Perwakilan Aceh, yang insya Allah katanya kita dengar juga akan naik sedikit lagi menjadi kadis insya Allah. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Yang kami hormati oleh Bukhari sebagai anggota MPI Perwakilan Aceh yang hadir, dan semua kepada Bapak Budi yang telah berkhidmat sudah lebih setahun berjalan kajian kita di hotel ini. Berkat kerjasama dengan Pak Budi, kami laporkan Pak Budi, ternyata hotel-hotel lain juga terinspirasi Pak Budi, ya kan? Kalau tidak salah kita hotelnya bintang 5 ya, hotel bintang 5. Jadi kalau Bapak Haji bilang kalau yang besar bisa dilakukan, kalau tertib, yang lain juga insya Allah akan dengan sendiri. Ternyata betul hotel bintang 4 juga bersedia dan mau bekerjasama dengan Tastafi Mandaya dan Aliansi Ulama Islam mengadakan kajian. Kami juga tidak menyangka kemarin hari Sabtu ya, tunggu pernah Kamis ya. Nah, Kamis kami dipanggil oleh hotel bintang 3 ya, dan bintang 4 jam 3 di Kemalani. Mereka juga ingin mengadakan kajian sama seperti ini. Atas ini semuanya Pak Budi kami ucapkan terima kasih. Jadi mereka juga bagian daripada orang yang ikut sunnah kebaikan. Kalau dalam hadis mungkin nanti akan dijelaskan oleh hadis juga bersama tentang siapa saja yang melakukan sunnah yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang kita dapat tersebut. Juga sebaliknya, kalau siapa yang melakukan sunnah kejahatan lalu orang mengikuti, maka dosa yang keluar dari orang yang terinspirasi darinya, maka dia akan menanggung atas semua pengabdian Pak Budi selaku GM di sini, kawan-kawan perhotelan lain ternyata telah mengikuti jawaban. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia, terutama sekali kepada Abu Mungkin. Kami panggil, tapi lebih sering dikenal di sini dengan mungkin kami panggil, tapi beliau menyambi siapa itu mungkin ataupun mungkin ataupun saya mungkin. Pak hadir di mudah-mudahan nanti ada pamannya. Ilmu hasil atau sifat dan materi beliau dalam berbimbing kawan-kawannya dalam melaksanakan kajian bulanan dan beberapa agenda lain bersama-sama umat Islam. Ini nomor 2 moderator yang kami hormati yang telah bersedia hadir. Tadi saya dapat kabar juga ada salah seorang pimpinan jemaah kita ini dari Jawa nih, dari Sulawesi. Gimana ya Pak? Orang Aceh, tapi baru pulang dari Sulawesi. Mana? Belum sampai. Ini benar tidak? Sudah, belum ya? Insya Allah nanti setelah ini kita tunggu sebentar ya, kembali saya. Saya tidak berpanjang lagi. Terima kasih kepada semua jemaah yang telah berhadir pada malam ini. Perlu kami katakan tidak ada kajian di luar lagi, yang insya Allah nanti akan kami kabari di dalam grup ya. Kita ada 2 grup yang akan kita kabarkan. Cuma selama ini jadwalnya belum tetap, sama sebulan itu tergantung hotel kapan kasih jadwalnya. Yang mungkin insya Allah ini dalam waktu dekat kita akan sampaikan ke Pak Budi dan ke IM yang lain. Kita yang minta jadwal. Karena begini Pak Budi, kita kewalahan kadang-kadang dari hotel lain kasih jadwal berdekatan setelah 3 hari. Kan kalau kamu ini dari materi dari ini kan, insya Allah kita akan memperbarui tersebut agar ada selang seminggu atau 2 minggu lebih baiknya atau kami pun tidak begitu susah mencari murid-murid dan isi kajian. Hadirin berbahagia Allah. Jadi kami pikir ini sudah sampai puncak, karena kalau tasawuf itu ada tauhid, apalagi fikih dan tasawuf. Jadi karena ini yang mulai, maka kita berikan porsi besar. Lanjut tauhid ini, karena ini dasar. Kajian kita ini awal dulu Alhamdulillah. Jadi Hermes yang mengambil posisi yang pertama atas, tapi tauhidnya di sini kita buat kajian. Dan insya Allah nanti akan diuraikan. Kemudian ada fikih, ada kita sering buat kajian tentang permasalahan
harus mendaftar dulu. Kenapa? Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Makanya kita berasi dalam keadaan yang sebagaimana sesuai
Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bala, termasuk corona ini. Corona ini juga kita berkeyakinan bahwa ini adalah merupakan asbab daripada dosa-dosa kita yang kita patut melakukan gerakan taubat. Ya, kenapa? Tidak cukup hanya sekedar memakai masker, tidak cukup hanya sekedar menjaga jarak, apalagi menjaga jarak kepada Allah. Boleh menjaga jarak kepada kawan, istri pun boleh, anak pun boleh, tapi jangan coba-coba menjaga jarak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka protokol kesehatan kita tegakkan, tetapi protokol syariah ini lebih kita pentingkan. Termasuklah kita bertobat. Dengan kajian-kajian ini kita berharap akan meningkatkan pemahaman kita, dan insya Allah nanti dengan meningkatnya pemahaman, insya Allah akan meningkatnya pengamalan kita. Saya melihat bahwa pengamalan dan pengamalan syariat itu terletak kepada kemampuan kita memahami tauhid. Maka persoalan tauhid ini adalah persoalan yang mendasar. Maka apabila kita sudah memahami tauhid dengan baik, saya kira amal-amal kita pun akan lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini yang mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah nanti akan dapat memotivasi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Maka tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada IM Manajemen Hotel Hermes, dan kemudian kepada seluruh hadirin hadirat sekalian yang telah berpartisipasi di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berharap terus berkembang dan tidak akan pudar semangat juang sebagai ibu kota provinsi dari 5 juta lebih rakyat Aceh, Asnafi Kota Banda Aceh telah menjawab kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam menyelamatkan kesempurnaan syariat Islam di Aceh. Demikian hadirin dan hadirat yang berbahagia, ungkapan PLT Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti bersama kajian rutin Tasawuf Kota Banda Aceh dan aliansi Ormas Islam Aceh. Tema yang sangat menarik di malam yang berbahagia ini berdah kalimat la ilaha illallah, bagaimana mengislami dengan tariqah, ma'rifah dan hakikat. Bersama guru kita yang mulia Dr. Tunku Haji Sufarwandi Hasan MAG. Beliau merupakan pimpinan daya Rotatul Quran Tunku. Namun sebelumnya kami para hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami informasikan bahwa pengajian yang kita ikuti di malam yang berbahagia ini merupakan pengajian rutin bulanan Tasawuf Kota Banda Aceh dan aliansi Ormas Islam Aceh. Oleh karena itu juga di malam yang berbahagia ini, kajian di malam ini ikut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Tasawuf Kota Banda Aceh dan The Aceh Post mengabari dunia. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu hadirin yang mungkin sedang mengikuti secara dalam jaringan, kami izinkan untuk memberikan berbagai pertanyaan, masukan di kolom komentar yang tersedia. Oleh hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk berikutnya yang memimpin jalannya pengajian di malam yang berbahagia ini, kita sambut moderator terbaik kita malam ini, Ustaz Teguh Mirta. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk saudara Ustaz Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawaban salam Bapak Ibu tidak begitu semangat. Bapak Ibu jamaah sekalian sudah pada mengambil kopi atau teh dan snack? Sudah ya? Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Berarti kalau sehat, snack sudah ada di depan semua, harus jawab salam dengan semangat ya. Jingga senja berwarna merah, tanda sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul qulubi wal hikam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertajuk salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak PLD Kadis Syariah Islam yang tadi sama-sama didoakan oleh Bapak Sekjen, insyaallah kita doakan juga bersama semoga beliau nantinya akan menjadi Kadis Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, insyaallah Pak ya. Amin. Karena ini merupakan apresiasi yang luar biasa, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita malam ini merupakan panggilan jiwa dan batin yang patut kita apresiasi. Artinya beliau begitu mendukung pengajian Tasawuf Kota Banda Aceh seperti yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi sangat terhormat kami Bapak sudah berhadir, terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya kami hormati Bapak Walid Bukhari sebagai anggota MPU Kota Banda Aceh. Kemudian yang terhormat juga Bapak Budi Syaiful GM General Manager Hermes Palace Hotel. Terima kasih Bapak, ini luar biasa juga apresiasi dari panitia. Terus terang malam ini merupakan malam perdana saya sebagai moderator di sini, dan ini saya mendengar begitu besar apresiasi panitia untuk GM Hermes Palace Hotel Aceh. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang kami hormati, meskipun beliau tidak hadir hari ini malam ini bersama kita, yaitu sedang melakukan rihlah dakwah ke Aceh Selatan, begitu disampaikan oleh MC tadi, yaitu yang terhormat juga kepada Ketua Majelis Tasawuf Kota Banda Aceh, yaitu Tengku Haji Umar Rafsanjani. Kita doakan bersama semoga perjalanan beliau lancar sampai ke tujuan. Amin. Kemudian yang kami hormati Sekjen Tasawuf Kota Banda Aceh, Tengku Mustafa Husin Wailah SPDI. Selanjutnya yang kami hormati juga Tengku Zainuddin Ubid sebagai Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Koordinator Pengajian Tasawuf Kota Banda Aceh yang luar biasa sudah mendesain tempat, backdrop dan juga memfasilitasi acara yang cukup luar biasa ini. Dan yang kami hormati juga kepada seluruh jamaah sekalian yang telah memenuhi undangan panitia, dan tentunya ini merupakan undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling teristimewa, takzim dan keikraman kita semua kepada Al-Mukarram Dr. Haji Tengku Sulfan Wandi Hasan MAG dengan panggilan akrab Abu Sulfan ya. Terima kasih Abu telah berhadir dan telah bersedia untuk mengisi acara kita pada malam yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu para jemaah semua, tentunya beliau juga tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kami juga perlu menginformasikan, hanya sekedar memperkenalkan beliau bahwa beliau merupakan alumni dari Dayah Darussalam Labuhan Aji, salah satu dayah ternama dan insya Allah karamah luar biasa pimpinan Abu Dayah Mudawali. Kemudian selanjutnya beliau menempuh pendidikan S1, S2 dan alhamdulillah S3 di UIN Araniri Darussalam. Kemudian beliau juga merupakan pembimbing KBIH, kelompok jamaah haji ya. Kelompok jamaah haji, pembimbing jamaah haji dan umrah Aceh, dan beliau juga merupakan pimpinan majelis zikir Dayah Raudatul Quran Tungku. Kemudian pimpinan Dayah Raudatul Quran Tungku, dan juga beliau merupakan wakil talqin Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah Surya Laya Abahnom Tasikmalaya Jawa Barat. Demikian Abu. Alhamdulillah luar biasa, beliau merupakan tokoh yang sangat ternama dan insya Allah ini menyumbangkan juga tokoh yang cukup inspiratif bagi kita semua. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati,
pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya pengajian rutin kita, yaitu ketua ataupun beserta seluruh panitia Tastafi Kota Banda Aceh mengusung tema dengan tema bedah kalimah la ilaha illallah. Bagaimana mengisi batin dengan tarikat, ma'rifat, hakikat, tidak hanya syariat. Bapak Ibu yang terhormat, selama ini mungkin kita hanya sangat akrab dengan sebutan syariat, namun ada tingkatan yang lebih harus wajib juga kita pelajari, yaitu merupakan tarikat, yaitu sebuah jalan bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-haknya Allah, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makrifat, itu mengenal Allah dan hakikat bagaimana dasar semua itu. Jadi tidak hanya syariat. Nah, insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita nanti akan mempersilahkan kepada Abu untuk menyampaikan materi selama lebih kurang 15-20 menit, Abu. Dan insya Allah selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya, sesi tanya jawab, dan nantinya akan kami persilahkan kepada tungku-tungku semua untuk bisa memberikan pertanyaan yang memang benar-benar mengganjal. Baik, untuk menghemat waktu karena memang sudah pada waktunya, kepada Abu dengan segala hormat kami persilakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah, ahli dan sahabat beliau sekalian. Wabil khusus ya Bapak GM Hermes ini, saya mohon maaf bersambung-sambung sambutan sampai menggigil sejuk. Karena saya orang kampung, Pak, maaf ya. Nggak terbiasa di hotel begini dingin-dingin. Tadi saya pikir pakai baju jas aman, rupanya enggak. Begitu mantapnya Hermes itu. Maka saya pikir indah sekali, Pak ya, senang sekali. Tapi sampai sejuk juga. Masalah juga sikit ya. Makanya tidak bermaksud merubah sistem teknis, tapi sambutannya jangan terlalu banyak lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya bagus. Walid, Bukhari, Gurei, Tuan, ya Pak Kadis, alhamdulillah doa kita bersama. Mudah-mudahan naik terus nanti tingkat provinsi ya. Ya insyaallah. Ya semua panitia, terutama sekjen, Pak Sekjen, ya Pak Imam Mukim tadi, alhamdulillah senang sekali. Ya alhamdulillah. Sebenarnya malam ini saya terpenjara dengan judul, tersiksa saya dengan bedah kalimah la ilaha illallah. Ya ketika panitia minta, ya bisa kalau boleh Abu kaitannya dengan tauhid, dengan kalimah la ilaha illallah. Ya saya mengiyakan terus. Ternyata begitu saya coba mau angkat, tidak mudah. Maka terbayanglah saya 13 tahun Nabi menghabiskan umur hanya untuk la ilaha illallah. Salat, zakat, puasa, haji itu 10 tahun. Semua diselesaikan, salat, zakat, puasa, haji 10 tahun. La ilaha illallah
13 tahun. Satu potong la ilaha illallah. Lalu panitia minta saya menjawab itu satu malam cuma hanya 1 jam. Bayangkan nekatnya Pak panitia menyiksa saya. Tapi tidak apa-apa ya. Saya nikmati aja malam ini walaupun sudah kedinginan sedikit. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan tadi kena kopi panas Pak. Alhamdulillah. Santai relax saja, jangan terlalu kaku. Mati saya di depan. Ya, goyang-goyang sedikit badan biar lebih rileks. Ya, kita santai saja ya. Ya, walaupun berat tugas kita, Nabi 13 tahun membongkar la ilaha illallah. Cuma hanya la ilaha illallah. Salat di Madinah itu. Puasa itu di Madinah. Zakat itu di Madinah. Haji itu di Madinah. Mekah itulah la ilaha illallah. Berapa lama? 13 tahun. Kira-kira begitu gambaran beban la ilaha illallah dibanding dengan yang lainnya. Apa yang ada di lembaran catatan ini sedikit. Sebenarnya ini dapat dibuka kembali di dalam kitab Tanwirul Anwar ya. Saya lihat di dalam kitab Tanwirul Anwar yang kaitannya dengan kitab Kashful Asrar karangan Syekh Muhammad Saleh Al-Palembani. Lalu karya Syekh Muhammad Saleh tentang Kashful Asrar ini diedit oleh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Diedit kembali. Banyak hal-hal yang beliau edit, terutama kaitannya dengan tauhid. Makanya kenapa saya tulis begini, ya tidak bermaksud menggurui, tapi sama-sama kita coba bongkar, kita coba lihat. Kalau salah dalam penyampaian saya, nanti bisa kita sama-sama perbaiki. Ya, karena memang tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah membongkar kalimat tauhid. Sama dengan membongkar Allah, memperbagus jaringan dengan Allah, bagaimana membuat sinyal dengan Allah. Inilah la ilaha illallah. Kita harus ma'rifah Allah, harus mengenal Allah. Allah nggak pernah kita lihat, Allah nggak pernah jumpa, nggak pernah WA, nggak pernah ketemu, tapi kita harus mengenal Allah. Ya, inilah rahasia di balik la ilaha illallah. Kita rujuk aja ke catatan ini. Dari awal ilmu fardu ain itu yang menjadi dasar. Ada ilmu usuluddin, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Tapi tasawuf, tauhid itu ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf. 3 ilmu itu fardu ain, tidak bisa diwakili. Sehingga di dalam kitab Tanwirul Anwar dipertegas, orang yang tidak paham 3 ilmu itu fasik. Yang paling mengerikan apa? Setelah dibahas fasik, tidak boleh jadi wali nikah. Paling ngeri. Bagaimana kita selama ini menikahkan anak, ilmu usuluddin tidak paham, ilmu fikih nggak ngerti, ilmu tasawuf alergi. Ini kan bahaya sekali ini. Dikatakan dan setuju Abuya Mudawali. Apa kata Syekh Muhammad Saleh? Orang yang tidak paham 3 buah ilmu ini, tidak mengerti, tidak tahu, fasik. Orang fasik tidak sah jadi wali nikah. Nyuntung nampak kadis yang malahnya. Itu beka rumah luar kau mana? Bek dakwah mah. Tapi begitu tajam. Tekanan Tengku Muhammad Saleh. Abuya Mudawali tidak bantah, setuju. Kalau beliau bantah, beliau buat footnote terus. Itu tidak setuju. Tapi Abuya Mudawali setuju dengan pernyataan. Kalau tidak paham ilmu usuluddin, apa itu usuluddin? Bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasul, bagaimana yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah, yang wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul. Semua kaitan itu usuluddin, ilmu tauhid. Fikih, sah iman, usuluddin. Fikih, sah ibadat. Ibadat ada syarat, ada rukun, ada adab segala. Itu kaitannya sah ibadat, ilmu fikih. Ilmu tasawuf mempertahankan pahala ibadat.
Bagaimana pahala ibadat itu tidak hilang, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, tidak hasad, tidak penyakit batin. Itu namanya ilmu tasawuf. Maka selamatlah ibadat, selamat bernilai. Jadi inilah yang menjadi awal pembahasan tauhid. Kita ambil poin usuluddin. Dinullah, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Agama Allah itu dasarnya, rujukannya kepada iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Iman, percaya dengan Allah, Rasul, malaikat, kitab, ada hari kiamat, qada qadar. Itu 6 yang selalu kita pahami. Percaya, yakin Allah ada. Percaya, yakin Rasul. Siapa itu Rasul? Malaikat, percaya kita ada malaikat. Percaya dengan kitab, ada hari pembalasan, qada qadar dari Allah. Qada qadar di dalam syarah ini dijelaskan, orang beriman itu qada baik namanya. Tidak beriman itulah makna qada jelek. Kita qada baik kalau tidak tersepak batu, kalau udah ketabrak mobil, kita bayangkan itu qada jelek. Bukan. Ukuran baik jelek itu iman dengan kufur. Iman dengan kufur. Islam, apa itu Islam? Menjunjung amar ma'ruf, semua perintah kita terima, dan menghindar, menjauhi segala larangan. Tauhid, mengesahkan Allah pada zat, mengesahkan sifat, mengesahkan af'al. Ma'rifah, mampu membedakan mana yang baru, mana yang qadim, mana yang baru, mana yang qadim. Nanti mudah-mudahan bisa kita kembangkan dalam diskusi. Kita lanjut 15 menit, Pak Moderator ya. Nanti diingatkan. Syurut la ilaha illallah. Kita awali bedah la ilaha illallah. Ternyata dalam banyak catatan ada 8. Tekanan bagaimana kita membedah la ilaha illallah. Pertama ada ilmu. Apa itu ilmu la ilaha illallah? Nafi isbat. Nafi isbat. Kalau la ilaha illallah tidak ada nafi isbat, itu bukan kalimah syahadat, bukan kalimah tauhid. Misalnya Allahu ilahun, Allah adalah Tuhan, ma'bud bihaq. Allahu ilahun, betul, tapi itu belum disebut kalimah tauhid. Baru disebut kalimah tauhid, ada nafi, ada isbat. Lalu apa yang kita nafikan? Apa yang kita isbatkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita nafi, yang kita isbat. Ya, saya memahami kalimah la ilaha illallah itu di Suryalaya sama Abah Nom. Di sana itu diajarkan ketika mengucap kalimah la ilaha illallah, dihunjam ke dalam. La dari bawah pusat, la naik ke kepala, kening ke ubun-ubun, turun ke dada kanan, ilaha ilaha, turun ke dada kiri, illallah illallah. Apa yang terjadi? Rupanya itulah hasil penelitian. Ketika syaitan dikutuk oleh Allah, syaitan bersumpah, demi zatmu, oh Tuhan, yang mengutukku, aku bersumpah dengan namamu, akan kuhancurkan Bani Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya dalam dunia sufi, ketika berzikir la ilaha illallah itu bukan tidak ada makna. Kenapa bergolek-golek kepala? La ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah nafi isbat yang sedang dialirkan di dalam tubuh. La sebagai benteng pertahanan dari depan dan dari belakang. Karena sumpah dia ingin menghancurkan Bani Adam muka belakang. Ilaha turun ke dada kanan, ilaha ilaha turun ke dada kanan, benteng pertahanan kanan. Illallah 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 pertahanan kiri. Maka Allah katakan tidak apa-apa kalau kamu menyerang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, masih ada kalimah thayyibah benteng pertahanan mereka. Terus atas bawah kan kosong, tidak kamu serang. Atas bawah kan kosong, tidak kamu serang. Makanya kalimah thayyibah itu seperti busur anak panah. La ilaha illallah. Lagi anak panah tembus sidratul muntaha. Tembus sidratul muntaha. Itulah mana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita membayangkan sesuka-suka dia golek-golek kepala, bukan. Ada makna di balik golek-golek itu. Sama seperti orang tanya, Pak Ustaz, udah makan? Udah. Maka apa golek-golek boleh? Udah makan? Udah. Kau jip nak bercekang mana? Udah makan? Udah. Udah. Kenapa? Udah makan? Belum. Makanya dia kata, udah makan? Belum. Berkerang mana? Udah makan? Belum. Ya, sah-sah saja. Makanya la ilaha illallah, la. Maka kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh saja. Tapi kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, itu rupanya sekaligus sedang mengalirkan kalimah thayyibah dalam jasad, sehingga mengalir membuat dia lebih cepat. Kayak kita siram pohon, benda siram pah bak utum bunga, ya, di pangkalnya kita siram, itu pas cepat dia subur. Bila dia siram, kita siram lingkar-lingkar. Dah fikir lagi apa disinfektan, ada tomprok di bapak ya udah. Mudah-mudahan bisa juga, tapi tidak aneh. Cuma jangan pula nanti la ilaha illallah, jangan dibuat tangan begini, nanti kacau. Ummah karena aliran baru lah batas tapi yang mati kepala dinas bagi berdebat. Jadi jangan pula la ilaha illallah, tak perlu, biasa saja. Tapi kita harus paham apa itu yang sedang terjadi. Rupanya orang yang berzikir kalimah la ilaha illallah, nafi isbat itu sedang dialirkan di dalam tubuhnya untuk menetralisir sumpah setan. Karena setan bersumpah menghancurkan hamba Allah ketika dia kecewa dengan terkutuk, terlaknat. Ulang, al-ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Nafi isbat. Lalu kita tidak paham nafi isbat. Apa yang kita nafi? Bukan Tuhan Fir'aun, bukan Tuhan Namrud. Kalau kita mengatakan Namrud, Fir'aun tidak ada, bohong. Namrud ada kok, dibilang nggak ada. Fir'aun lupa gagah, sampai sekarang masih dimumikan di Mesir, masih ada di piramid Mesir itu ada dia di situ. Bagaimana kita bilang nggak ada? Bukan Tuhan patung, banyak Tuhan patung. Kenapa itu tidak perlu kita nafikan? Karena dia memang statusnya bukan Tuhan, tidak menjadi saingan Allah. Yang kita nafikan mana? Tuhan lain yang bersaing dengan Allah. Tidak mati. Fir'aun mati, Namrud mati, semua habis, semua yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan hancur semua. Maka tidak perlu. Tuhan mana yang kita nafikan? Tuhan lain yang terbesit atau ada kadang-kadang terfikir di benak kita sama seperti Allah. Kan nggak mungkin Allah sendiri. Masa Allah sendiri minum kopi sendiri? Allah nggak enak lah. Perlu teman lah, nggak enak sendiri.
Itulah Tuhan-Tuhan yang bersifat seperti sifat Allah, wajib 20. Benar, selain dari Allah yang seperti Allah, tidak ada. La. Itulah yang kita nafikan. Tuhan Fir'aun tidak kita nafikan, Tuhan Namrud tidak kita nafikan. Kenapa tidak perlu kita nafikan Tuhan-Tuhan itu? Karena memang bukan saingan Allah, tidak masuk tipe Allah. Yang kita nafikan zat lain yang bersanding dengan Allah, yang sama dengan Allah, mirip dengan Allah, yang terganggu kekuasaan Allah. Tidak ada itu. La. Semua kita nafikan, semua kita nafikan lah. Makanya itulah ilmu. Benar ilmu la ilaha. Ilaha yang kita maksud itu mana? Bukan Allah. Maaf, saya harus bongkar rahasia. Dulu saya termasuk melayani dan mendukung Syekh Ismail Qasim yang dari Malaysia dalam bab kajian tauhid. Belakangan sekarang saya bermusuhan dengan beliau. Musuh besar-besaran sekarang, berperang sekarang. Kenapa? Beliau tidak boleh nafi. Sekarang tidak boleh lagi nafi menurut beliau. Ilaha itu artinya Allah. Kalau kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama dengan kita katakan la Allah illa Allah. Itu menurut beliau. Begitu saya tanya, tidak tahu dia jelaskan dari mana dapat makna ilaha itu Allah. Ilaha itu nakirah, Allah itu isim ma'rifah. Bagaimana cara menjelaskan? Tidak tahu dia jelaskan. Akhirnya sekarang jadi musuh-musuhan. Kenapa? Tidak tahu bagaimana cara beliau, dari mana beliau dapat makna ilaha itu Allah. Menyuhanjit nafi, Al-Quran memerintahkan nafi, hadis memerintahkan nafi. Semua amalan sahabat, semua orang-orang yang dekat dengan Allah pakai nafi. Lalu dia mengatakan tidak boleh nafi. Makanya wajar saja, ya sudah, tidak bisa dikembangkan. Bermasalah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati, masih ada sekarang beberapa orang, segelintir orang yang dia tidak tahu, ilmu pun tidak ada, kita sampaikan menutup diri, masih itu ikut-ikutan. Enggak ada di Aceh, pergi ke Malaysia. Sekarang lagi lockdown, enggak ke sana. Tapi tetap seolah-olah itu benar. Hati-hati, enggak bisa. Maka syarat la ilaha illallah ada ilmu. Apa itu makna ilmu? Ada nafi, ada isbat. Nafi, isbat. Itulah la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Apa itu yakin? Tidak ragu. Tidak ragu. La ilaha illallah, betul-betul yakin, tidak ragu sedikit pun, benar. La ma'buda bihaqqin illallah, yakin sekali, tidak ada, betul-betul tidak ada yang kita dengar. Misalnya ada kita dengar Tuhan Mama, Tuhan anak, Bunda Maryam, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Bapa, ya, terus ada lagi Tuhan Uzza, Tuhan Lata. Tapi Tuhan yang seperti Allah, yang bersaing seperti Allah, tak pernah kita dengar. Ada orang yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ada Fir'aun, tapi mati, hilang juga. Namrud yang seperti Allah, tak ada. Tak ada riwayat yang bercerita zat lain yang bersanding seperti Allah, tak ada. Makanya yakin sekali. Bagaimana yakin? Seperti kita melihat matahari di tengah atau jam 10, mana matahari? Itu dia, itu yakin sekali kita. Begitulah yakin kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian al-qabul, menerima. La ilaha illallah, kita kabul, bukan hanya sekedar suara. Memang kita kabul, kiban kabul. Kayak kita pulang, begitu sampai di rumah, anak kecil lagi main tanah, edung ijak kena tibelah. Edung ni anak-anak lagi main-main tanah. Begitu kita pulang, kepala dinas syariat lagi. Makan abang gua kalau nanu melipur lah. Tetap cium juga anak walaupun edung kena pakai. Kabul. Mamanya anak gop tatem cium mana? Mangkemah walid kena. Pakan tatem cium anak tanya. Anak kita itu sanggup kita cium. Padahal dia luting, kuto, kotor, jorok.
Karena anak. Kenapa? Sebelum kita cium sudah ada kabul di dalam diri kita. Menan ke la ilaha illallah, dimanapun jumpa kabul kita. Kan banyak juga orang yang ribut-ribut tanya dengan saya, la ilaha gimana tungku, itu ratib terbaik tungku. Hendak apa-apa, 2.000 boleh, 3.000 boleh, cuma lu hendak tangguh, jangan mentau masalah kau pegang. Paling dekat tertuh kau ke mertib, engkau lebih hebat tertuhnya kan, kuat teut, enggak kuat saya bilang, itu saja masalah. Nani terbaik je 3 juta je, tapi tangguh tu mahan. Baik pegah-pegah mentau terbaik dekat hantu. Nah, begitu. Saya bilang, boleh 1.000, 2.000, 5.000, boleh saja. Kedua, paham tak bahwa subhanallah, la ilaha illallah itu ada ilmu, la ilaha illallah itu ada yakin, la ilaha illallah itu ada kabul. Paham tak dengan itu? Ini bukan hanya sebuah suara. Terus inqiyad, ikut. La ilaha illallah, apa itu ikut? Dia di depan, kita di belakang. Dia jalan kemanapun mau la ilaha illallah, kita ikut. Itu makna ikut, inqiyad. Bayangkan kalau la ilaha illallah kita tidak ikut, berarti suara yang kita ucapkan belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucap la ilaha illallah harus inqiyad. As-sidqu, tasdiq, membenarkan. Tidak pernah rasa penolakan, rasa mendustakan. La ilaha illallah, timbul keraguan. Apa ya itu? Tidak, kita membenarkan, tasdiq, tidak ada keraguan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, benar ucapan itu dari Muhammad. Ketika orang ingin mengganggu Abu Bakar, saya baru jumpa dengan Muhammad. Dia bilang tadi malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus jumpa dengan Tuhan, terus balik. Kan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa bulan perjalanan ketika itu? Bagaimana menurut kamu? Abu Bakar balik tanya, betul itu ucapan dari Muhammad? Betul. Kalau dari Muhammad lebih dari itu aku terima. Ya, itu namanya tasdiq. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apapun, kalau itu keluar dari mulut Muhammad, lebih dari itu saya membenarkan. Betul dari Muhammad? Betul. Saya percaya. Mumang awalnya. Ya, dia pikir bisa terganggu Abu Bakar. Itulah makna tasdiq. Maka dijulukilah Abu Bakar As-Siddiq. Apapun yang keluar dari Muhammad, tidak ada keraguan. Al-ikhlas, bersih. Apa mana bersih? Karena Allah, betul-betul karena perintah Allah, tidak karena mengharap apa-apa, tidak karena ingin dipuji, tidak karena ria, tidak karena maksud tertentu. Itulah ikhlas. Nah, mudah ya. Sehingga dalam dunia ikhlas dia berjenjang. Ada tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Ikhlas tingkat rendah, dia berbuat sesuai dengan aturan syariat, tapi dia masih punya harap syurga, harap terhindar dari neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Kalimah tauhid. Mudah-mudahan saya masuk surga dan tidak masuk neraka. Boleh enggak? Boleh. Ikhlas enggak? Ikhlas. Tapi tingkat paling rendah. Lagi dia sembahyang, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kebampun ya Allah. Ikhlas. Mengharap surga, terhindar dari neraka. Boleh. Ya, la ilaha illallah. Mudah rezeki, mudah segala. Boleh. Karena memang boleh saja. Kayak kita baca surah Waqiah, di malam baca Quran. Surah Waqiah. Lain hana baca surat dari jud daripada tu dah. Hana jelas lagi pandemi corona kan. Hana je tu dah. Alhamdulillah gara-gara Waqiah kai tahu bah Hermes tiga. Saya bilang Pak Kadis, saya belum pernah Pak di Hermes ni dipanggil sama Ustaz Mustafa. Nah, nak buka-buka bawahnya berkat Waqiah anakku ke. Tapi kakak tak pegah laju Bapak Kadis kan. Gara-gara Waqiah dah dipanggil ke Hermes sekali. Lumayan. Tapi yang penting apa?
ikhlas. Tingkat rendah masih ada haram. Tingkat menengah ikhlas, tidak ada lagi haram. Ikhlas, tidak lagi ada harap. Betul-betul karena Allah. Dikasih surga boleh, dikasih neraka terserah Allah. Aku tidak penting itu. Yang penting aku terus berbuat. Tingkat menengah. Tingkat tinggi, dia tidak merasakan apa-apa. Apa yang dia lakukan, semua dia rasakan adalah iradah Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah dengan dirinya. Dia fana billah, tidak tahu dia apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Itulah tingkat tinggi. Maka bayangkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang diharapkan ikhlas, bersih, betul, tidak karena dipuji, tidak ingin disanjung. Al-mahabbah, ada rasa cinta. Mau minati pula. Ya, ada rasa cinta. Kibar mahabbah, rasa cinta kepada Allah. La ilaha illallah. Kan man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti dia banyak-banyak menyebut-nyebutnya. Kayak kita masa-masa dulu waktu muda kan menggigau malam tidak menggigau. Oh langit biru, oh gelanta ayun, macam-macam ya, semua itu menggigau itu tanpa sadar. Kan ada kisah itu malam menggigau si bapak. Kamu menggigau. Istrinya duduk di samping. Begitu duduk di samping, jagalah, udah berkeringat. Jagalah kamu, kenapa enggak kau bangunkan aku? Ditegur lejin dun, kau anak pegur ya. Aku digenton le beno, bahasa Aceh digenton le beno. Pak Jen, jangan terkejut Pak Jen, beno itu bahasa Aceh. Kenapa enggak kamu bangunkan aku? Kata sang suami kepada istri. Kata istri, sengaja ya tidak aku bangunkan. Kenapa? Aku mau dengar apa yang ayah bilang. Aku mau dengar apa yang ayah bilang. Oh begitu. Kata sang suami, ya tunggulah. Dia bilang, jangan jauh dulu, ini ada satu lagi. Dia udah bilang, udah tidur tuh, pura-pura tidur, matanya nggak tidur. Rupanya istrinya terus tidur. Begitu jinnya memang nggak balik, masih di pintu, balik lagi dia. Mau digenton di inong ini. Perempuan kan begitu modelnya. Suaminya duduk sambil merokok dalam kamar. Dalam kamar merokok. Begitu istrinya udah berkeringat, jagalah ayah, kok nggak bangunkan saya. Sampai hati ya lihat saya begitu menggigau. Seri satu-satu. Seri satu-satu. Makanya begitulah. Mahabbah, cinta itu kadang-kadang menggigau. Ada enggak rasa rindu dengan la ilaha illallah? Itulah kalimat yang harus kita cinta. Yang terakhir, al-kufru bima siwallah. Ketika kita sudah cinta, maka kita marah, benci dengan apapun selain Allah. Maka di dalam hidup kalimah la ilaha illallah, istinzat hidup, semua hidup. Kenapa? Itulah gambaran mahabbah, sehingga keluar, terplanting semua. Itulah orang yang usul kepada Allah, Ya, terakhir buka halaman kedua, halaman yang kecil itu, 2 menit lagi. Jalan menuju ilallah. Ya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Itu bukan sesuatu yang baru, tapi persis bagaikan jalan yang kalau kita ikuti tembus usul kepada Allah. Usul. Mana itu orang usul? Orang yang sampai ketemu dengan Allah. Pernah enggak jabat tangan dengan Allah, mata memandang Allah, mulut bicara dengan Allah? Tidak ada. Maka di dalam banyak kajian tauhid, mana itu orang yang usul, orang yang ketemu dengan Allah, orang yang sampai merumpuk Allah, gebegah, orang yang usul kepada Allah, orang yang bersih kalbunya selain dari Allah, bersih semua. Tidak ada uang, tidak ada harta. Uang boleh banyak, harta boleh banyak,
tapi jangan masuk ke hati. Isteri jangan masuk ke hati, suami jangan masuk ke hati, anak jangan masuk ke hati, apalagi semua. Hati itu qalbul mu'minin baitullah. Makanya dikasihlah jalan. Ada yang tingkat mendasar syariat. Syariat itu identik dengan qaulur rasul, semua petunjuk Nabi, atau identik dengan jasad, tubuh luar. Tubuh luar. Apa yang cocok dengan tubuh luar? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu syariat? Identik dengan lisan. Apa itu syariat? Amar ma'ruf nahi Mungkar. semua salat. Itu tampilan luar. Tampilan luar. Gerak. Tariqat. Af'alur rasul. Semua praktek Nabi. Apa itu? Kalbun. Batin. Maka yang cocok dengan hati apa? Hati berzikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada suara. Lidah bersuara, hati tidak ada suara. Kenapa juga diketuk? Ini untuk membantu. Hanya sekedar membantu. Malah bagi orang yang sudah terbiasa, ketukan ini malah jadi gangguan. Dia duduk, hidup rohnya, hidup batinnya. Itulah kalbu Allah, Allah. Karenanya apa itu tarikat? Ilmu dan amal. Ilmu, pengetahuan, amal bagaimana kita mempraktekannya. Makanya kadang-kala tidak paham, kita alergi. Namun tarikat. Abuya Mudawali sampai ke Mekah beliau menuntut ilmu. Setelah di Blampidi, Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Waila, Abu Salim Mahmud, 3 orang. Itu orang-orang hebat. Ya, itu mengaji di Blampidi. Abuya Mudawali ngaji Blampidi. Abu Salim Mahmud ngaji Blampidi. Abu Ibrahim Waila almarhum ngaji Blampidi. 3-3 ini tokoh ngaji Blampidi sama Tengku Syekh Mahmud. Apa yang terjadi? Tengku Salim Mahmud yang paling alim dari 3 ini. Bukan Abuya Mudawali, bukan Abu Ibrahim. Tengku Salim Mahmud. Karamah beliau ditembak oleh Jepang ketika itu. Ya, itu Salim Mahmud. Karena miskin, Abu Salim Mahmud ini diceritakan 3 hari sekali makan. Kita nggak bisa membayangkan, apalagi di Hermes. 3 hari sekali makan. Itulah Salim Mahmud. Paling miskin. Ya. Sungguh beliau diceritakan kalau mengaji banyak teman-teman yang memberi nasi. Kesini makan. Alah, bawa ke sini, kata beliau. Beliau lagi lihat kitab. Jak kena, enggak mau saya. Udah saya masak nasi, makan pun dibawa ke situ, enggak mau. Datang ke sini. Ijak ngam punggung ijak. Kitab hang pelih. Begitulah 3 tahun beliau ngaji, karamah beliau. Itu Salim Mahmud. Abuya Mudawali begitu juga. Selesai di Labuhan di Blampidi, barulah beliau jumpa dengan Abu Kurung Kale. Setelah dia Abu Kurung Kale, Abuya Mudawali ke Abu Lampisang, baru ke Padang. Dari Padang, di sanalah beliau dikirim ke Saudi. Sampai di Saudi 5 tahun, berapa tahun beliau di sana, pulang. Yang beliau kembangkan tariqat Naqsyabandiyah. Ana itu Allah. Allah. Itulah isim zat. Makanya orang yang usul kepada Allah, orang yang mampu melepaskan dari batinnya masih wallah. Abuya Mudawali lepas kaya, apa ini fikir orang ketit. Luar biasa kaya Abuya Mudawali. Inong limong boh bang Bruno inong. Mutabohnya dikarakan luar. Limong boh inong Abuya Mudawali. Pas 4. Ya, lalu ada 1 orang dari Umi Tenom, ada Kak Ui. Abuya luntuan nak Kak Ui punya anak inong kupu kawin ngondron Abuya. Alhamdulillah kejuk oleh Allah. Ada anak perempuan 1, maka nazar saya kawin dengan Abuya. Matanya menyuna rumah kau yang kumangat dah pak. Nyo ke yang ada kejadian. Tak pernah rumah kau hana. Tapi hana kau hana latan bang. Cara enggak cara.
Maka begitu. Jadi akhirnya apa? Umi Rabi'ah di Padang mundur. Kata beliau sama suaminya, Abu ya enggak apa-apa, saya mundur. Lanjut itu, tetap 4. Maka Abu Yamdali 5 boh hinong bang. Engke beda fikir dan juga kepala dinas gap tak. Hamdulillah bang, hek tak. Ada dinas syariat tak makin payah. Kon makin berat tak masalah. Ya ibu-ibu bekaru dewa rumah tu. Kena ya tak pegah bersyukur. Kira-kira begitu. Apa intinya? Sampai ke Mekah banyak sekali yang beliau telaah tarikat. Tapi yang beliau kembangkan di Aceh Naqsyabandiyah, isim zat. Itulah isim zat. Ya makanya tadi kaitannya dengan tarikat. Lanjut hakikat halur rasul. Apa itu halur rasul? Roh. Zikir roh, ya Allah, roh nadharun ilallah bin nuril qalbi. Memandang Allah dengan cahaya yang Allah jadikan di hati hamba. Ketika itu kita sedang memandang-mandang Allah, memandang-mandang Allah. Bagaimana? Susah sekali kita cerita. Ya, yang terakhir ma'rifah, sukutur rasul, diam rasul, itulah sir. Seluruh tubuh hidup dengan isi zat. Bagaimana memandang-mandang Allah dengan nur yang merata di seluruh tubuh. Makanya kon masalah alergi, ma'rifat, hakikat, tarikat, tidak pernah kita bisa naik ke sana. Tidak pernah kita bisa sampai ke sana. Kenapa? Di dataran syariat saja gagal. Kapan sampai ke tarikat, ke hakikat, ma'rifat? Tidak akan ketemu. Kon masalah alergi, makanya terkesanlah ada sesuatu yang bertanya kita, apa itu tarikat, apa itu hakikat, apa itu ma'rifat? Bukan itu sebenarnya, karena kita di tingkat dasar saja gagal. Makanya jasad, tubuh luar, kalbu, hati, 4 hati ya, itunya. Tak tahu kita. Roh, tak tahu kita. Sir, apalagi yang bisa kita tunjukkan hanya badan jasad luar. Inilah syariat, amalan syariat dengan jasad luar. Tapi tarikat kalbu, bagaimana hudur? Maka dalam dunia sufi ada istilah salat syariat, salat hakikat. Puasa syariat, puasa hakikat. Haji syariat, haji hakikat. Kapan sampai kita ke sana? Tidak pernah sampai-sampai. Kenapa? Inilah yang perlu kita bongkar dengan kajian-kajian yang seperti yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini. Ya, sekira cukup demikian dulu, sekedar mukadimah. Nanti sama-sama nih, kalau saya tidak dapat menjawab ya sama-sama. Ini ada Bapak Kadis, ada Walid Bukhari ini, alhamdulillah. Ya, sekira ya tidak saya sendiri yang menjelaskan semua. Ya, cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Baik, terima kasih, luar biasa penjelasan dari Abu tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terhormat, lagi Abu pegang mono santai. Nyapo padu enggak ada? Ya. Maka ngawa ya Bu. Karena memang insya Allah ini agak telat, jadi memang nyo baru udah mulai ya dong. Insya Allah tapi umur lagi pada makan. Luar biasa semua. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terhormat, sebetulnya nyo materi berat, nyeleh berat kan? Masalah tauhid memang tidak semudah kita memahami masalah syariat dan fikih ataupun fikih bahasa umrahnya. Dan ini memang butuh pemahaman, penerawangan, perasaan yang sangat luar biasa. Makanya panitia menamakan tasawuf. Dalam ilmu orang Aceh yang berpegang bahwa tauhid itu sebagai tanah, ibarat sebuah lampu, tafsirkan benar biasa artinya. Ya, tauhidnya sebagai sebuah tanah, kemudian di atas tanah itu tumbuh tanaman-tanaman yang merupakan sebuah ibadah. Itulah fikih atau fikih dengan bahasa lumrahnya. Dan tasawuf itu merupakan sebuah pagar
yang melingkari tanah dan tanaman agar kita berhati-hati. Karenanya ketiga ilmu ini merupakan sebuah rangkaian yang wajib kita tuntut, dan itu fardu kamu ya. Nah, ini merupakan penjelasan yang sangat luar biasa malam ini, dan saya sangat yakin bahwa para jemaah semua sudah menyimpan banyak pertanyaan. Namun insya Allah kita akan menampung 3 penanya dulu ya. 3 penanya pertama, dan mohon panitia nanti bisa dibantu memberikan mikrofon. Silahkan menyebutkan nama dan langsung ke pertanyaan, karena ini cukup banyak jamaah yang berhadir. Kita harapkan banyak jamaah yang bisa bertanya. Baik, untuk 3 penanya bersama kami persilahkan. Langsung saja, nggak ada 45 ya. Oke, 1 yang bermasker merah, 2. Oke, 3 orang. Sudah ada yang pertama ya. Baik, yang bermasker merah tunggu. Ya, benar. Mohon maaf dan mohon perhatian dari para jamaah semua, karena memang kita waktunya singkat. Tidak diawali dengan mukadimah, karena mukadimah sudah cukup banyak tadi. Langsung ke pertanyaan. Sepakat? Oke, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah yang mulia Abu yang kami hormati, kira-kira Nun boleh tahu apakah Tengku-Tengku atau budaya-budaya yang di Acehnya adalah memiliki amalan tarikah Masihiyah? Ya, beberapa tempat saja belum pernah yang terjemah ya. Yang pertama, yang kedua. Mohon maaf, tarik apa tadi itu, Bu? Tarikat Masihiyah. 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 Oke. Masihiyah. Oke, silakan lanjut kedua. Kira-kira bagaimana metode agar wukuf kalbi itu bisa kita dapat dalam melaksanakan zikir mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi tunggu, siapa namanya? Nama saya Herman. Oke. Mukim juga. Oh, Pak Mukim ya? Pak Mukim Kutalam, sama-sama Mukim saling kenal ya, satu organisasi dan aliansi ya. Baik, kita persilakan ke pertanyaan kedua tadi. Ya, oke, silakan. Nama dan langsung pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abu, perkenalkan nama kami Asma dari Cibadak Rahman. Baik Abu, yang ingin kami tanyakan terkait dengan menghasilkan kalimah la ilaha illallah dalam majlis zikir. Nah, bagaimana cara yang sebenarnya ketika kita menghasilkan kalimah la ilaha illallah dalam hati kita ketika berada di majlis zikir, itu betul-betul hadir dalam hati kita? Karena mohon izin aku pernah ada curhatan dari salah satu jamaah kami ketika beliau berada di salah satu majlis zikir. Ini kurang lebih kejadian 2016 yang lalu. Jadi beliau ketika tengah pusing-pusingnya berzikir, namun di dalam zikir beliau seolah merasakan hadirnya, ini wanita seekor lembu yang matanya merah. Itu zikirnya diadakan di luar masjid. Jadi ketika kejadian itu beliau langsung bangun dan keringatnya begitu banyak keluar, begitu takut. Lalu beliau curhat ke kami setelah besoknya. Nah, kami khawatir ketika kita mengikuti majelis zikir nanti juga itu merasakan hal yang sama. Nah, mohon bimbingannya bagaimana cara kita menghasilkan kalimah la ilaha illallah ketika kita berada di majelis zikir yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah tauhid Abu. Itu saja Abu, mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf satu lagi tadi yang ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri. Langsung saja Abu, bagaimana jika seseorang telah menerima atau mengambil suatu tarikat namun tidak mengamalkan dengan kontinu, atau dengan dia di tengah jalan putus, tidak lagi mengamalkan karena lalai ataupun sebagainya, dan jika ini menunjukkan kembali, apakah dimaafkan amalan-amalan yang tertinggal sebelumnya? Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita padahi dulu untuk 3 penanya. Mohon izin aku, kita ulangi kembali bahwa tadi ada pertanyaan pertama dari Pak Mukim Herman, Pak Mukim Kota Alam. Itu apakah gure-gure kita di Aceh ada yang mengamalkan dan mengembangkan tarikat Masiliyah ya? Saya juga baru pernah dengar ada tarikat Masiliyah. Apakah memang ada? Kemudian yang kedua, apakah metode wukuf kalbi itu bagaimana metode wukuf kalbi? Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua dari Asma, kalau tidak salah ya, nama beliau, cara menghadirkan kalimah la ilaha illallah dalam hati supaya beda macam-macam lagi pun ode lumo bahaya. Kiban cara budih Allah, tapi zat Allah dan nyopi. Kiban cara Abu nyopi sangat berhati-hati. Baik, dan yang ketiga ada 3 pertanyaan tadi dari Bapak Zulkifli, Ustaz Zulkifli, bagaimana caranya mengamalkan ya? Kita sudah mengambil tarikat, namun tidak mengamalkannya secara kontinu. Mohon pencerahan dari Abu Kamsa. Ya, berat sekali pertanyaannya, tapi pelan-pelan kita gulam aja baca-baca ya. Pertama, tarikat Masihiyah. Ya. Al-Masih ya, hantam lu dengar sih. Nya ke malamnya sih lu dengar ilunya Al-Masihiyah. Artinya arahnya gerejaniah ni. Kristenisasiah mungkin ya. Bukan, memang ada Al-Masihiyah. Berarti saya tidak pernah dengar dan tidak pernah dapat. Ya, boleh jadi ada, boleh jadi ada ya. Karena saya belum pernah dengar dan belum pernah ketemu. Ya. Dah pernah dengar? Belum pernah ketemu? Saya juga sama belum. Nah, jadi nanti kita akan belajar dengan Pak Mukim lagi nanti. Jadi jawaban yang tajam, saya belum pernah mendengar dan belum pernah ketemu dalam bacaan. Cuma dalam istilah Masihiyah, ketika mendengar istilah Masihiyah, itu konotasinya Isa Al-Masih ke sana. Tapi kata Pak Mukim bukan. Nanti kita minta Pak Mukim satu malam jadi pemateri tarikat Al-Masihiyah. Ya, insyaallah ya. Jadi saya belum pernah ketemu Pak Mukim tentang Al-Masihiyah. Mudah-mudahan itu ada, tapi saya belum pernah baca. Ya, kedua, bagaimana metode wukuf kalbi ya. Wukuf kalbi itu kan berproses. Tidak mudah, kita bilang mudah. Bagaimana mengosongkan batin hanya dengan Allah tu. Tidak mudah itu, berproses. Karena dia berproses, ya tentu continue. Dia harus selalu dan harus diikat dengan lingkungan yang membuat kita betul batin itu istiqamah hanya dengan Allah. Ya, latihan. Makanya dalam dunia tarikat itu ada istilah kalau di Aceh suluk. Itu bagian daripada pelatihan wukuf kalbi, bagaimana mengriadah kalbu itu sehingga hidup hanya dengan Allah. Nah, itu yang saya pahami makna wukuf kalbi itu betul-betul aman, terhenti hanya pada Allah. Ya, itu berproses. Nah, mungkin dengan sekedar kita cilet-cilet nah bisa. Nah, cuma dalam prakteknya kadang-kadang di lapangan angkat cilaju menyokah hanangon lain, gebuh junya wakil koknya, gebuh wakilnya untuk pengamanan supaya terus bertahan dan terus berkesinambungan. Kemudian apa itu? Cara menghadirkan kalimah la Cara menghadirkan kalimah la ilaha illallah. Ya, bahwa la ilaha illallah ada 3 makna yang jumhur katakan. La ma'buda bihaqqin illallah. Sabuh tu la maqsuda illallah. Sabuh tu la mawjuda illallah. Ya, makanya dalam pengertian makna la ilaha illallah dikatakan ada 3 derajat. Ada derajat yang paling rendah. Kenapa disebut paling rendah? Karena hamba memandang-mandang sebagai wujud yang menyembah Allah. Wujud yang menyembah Allah. Dia masih merasakan wujud dirinya.
Keken ke la ma'budah, dia hamba, ada Allah, la ma'budah illallah, la ma'budah illallah. Dia merasakan wujud dirinya. Ya, yang tabuh cara menghidupkan makna la ilaha illallah. Yang kedua, la maqsuda, la matluba illallah. Artinya dia merasakan Allah memandang dia. Allah memandang dia. Masih syirik, dianggap masih syirik, tapi udah halus ketimbang dari nomor satu. Nomor satu, la ma'budah, dia yang menghadap Allah. Nah, itu wujud dirinya dia rasakan. Pada tipe yang kedua, wujud dirinya sudah lebih halus karena dia merasakan Allah memandang dirinya. Allah memandang dirinya. Tingkat tinggi, ya, makna la ilaha illallah yang paling tinggi, la maujuda illallah, la maujuda illallah. Bermakna la maujuda, fana diri. Fana diri, bagaimana fana diri? Dia merasakan bahwa wujud dirinya lebur. Segala yang dia lakukan itu adalah perbuatan Allah, enggak ada lagi perbuatan dirinya. Kon berarti bermakna dirinya wahdatul wujud, menyatu dirinya dengan Allah. Konya, maaf, yang ribut-ribut di MPTT kan itu. Yang ribut-ribut yang dipimpin oleh Abu Amran itu apa sampai sekarang ribut itu? Itulah dia. Karena ada kesan bahwa menyatu Allah dengan hamba, hamba menyatu dengan Allah. Padahal bukan itu yang dimaksud la maujuda. Fana diri, apa makna fana diri? Lebur diri sehingga dia memandang hanya yang terjadi perbuatan Allah. Perbuatan dirinya lebur, tidak ada dirinya lebur. Makanya kembali kepada pertanyaan Buno, bagaimana cara kita menghidupkan la ilaha illallah? Yang kelebohnya, pertama tajwai la ilaha illallah, la ma'budah illallah, la ma'budah illallah, atau la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, atau la maujuda illallah, la maujuda illallah. Telah tabuh dari le apa patai lemah lemur mah kau hanti dah. Dia buat lemur saja. La matluba illallah. Hai tibi lemur mati. Mati konyan yang gepupum leh pupu lah dah si lemur lah tibi lemur. Menyo normal pasti enggak begitu. Saya begitu pulang dari Suryalaya, saya kebetulan setiap tahun berangkat haji, berangkat umrah. Begitu saya di hajian, ditelepon isteri, ya kena ino, nyo kapalo, bakal. Nah guru-guru tanya, ada gemar kado, illallah, la ilaha illallah, anak tu toroli. Man pakon menan teman, ilon yang gureji hana lagi nyandok. Ya udah, pendek cerita pulang saya dari haji. Tengok-tengok meretip muda tu yang ke jamaah yang doa. Jamaah guru-guru di pesantren kita. Lonjak lon tanpa pok eno hak pulih hana dok leh terus eno hak bang pulih sembuh kena tampar apa enggak sembuh ambil raya aja lo buan ke kapu ulo kapu dok dro kapu keramat dro kaedah yang lebih kau hanju kalau bak dunia aja tak lupa tengok le A le B le C. Dunia supi tak bisa. Yang tahu kita naik tingkat itu Allah. Kita tak tahu diri kita keramat. Orang lihat, oh bangnya belele bang pergi bulukat baju bakal nyo adik bang ka keramat. Nya minta talo ikat batame. Tak bisa gitu. Makanya yang normal aja apa yang normal? La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Itu makna yang paling mendasar. Kenapa dianggap masih ada syirik yang kasar? Kenapa? Hamba merasakan wujud, dan ada wujud Allah, ada wujud diri. Padahal wujud kita itu bayang-bayang Allah. Wujud yang ada ini semua bayang-bayang daripada wujud Allah untuk menjadi dalil kepada ada Allah. Itulah wujud kita wujud bayang-bayang, bukan wujud hakiki. Bukan wujud hakiki, wujud bayang-bayang. Ya, bayang-bayang. Yang
itu bayang-bayang itu tangan saya yang bergerak. Begitulah kira-kira untuk memudahkan paham. Bagaimana kalau begitu? Allah ada zat, bukan seperti zat kita, tapi untuk memudahkan paham, maka wujud alam semesta menunjukkan kepada wujud Allah. Makanya la matluba illallah. Merasakan Allah memandang dia, Allah memandang dia. Yang tingkat tinggi la maujuda, tidak ada yang maujud. Yang wujud hakiki wujud Allah. Wujud dirinya fana, lebur, tak ada apa-apa. Pepatai je kita ju bak limoh pertanyaan. Rontoh halatan. Sulit sekali kita pahami. Makanya saya sudah mengatakan apa adanya. Lun tanpa waktu di meratib hana sadari kadok lonjak lun tanpa teruk anuhat hana li takik boleh. Kenapa kau lebih-lebih tu? Biasa-biasa mantu. Yang normal-normal mantu. Lebih-lebih tu. Yang normal-normal. Tak ada itu. Karamah itu kita tak tahu diri kita karamah. Goh kita pun kata enggen. Bikin keramat, bikin hebat. Tak ada itu. Itu penyakit itu. Pipik mata, bukusung-kusung rohnya penyakit. Konyan, ilmu laginya. Yang biasa-biasa mantu. Tak boleh dipaksa-paksakan. Kira-kira begitu. Apa lagi terakhir, sudah mengambil tarikat tapi tidak mengamal. Sudah mengambil tarikat. Tarikat itu dalam prakteknya diijazah. Kayak SIM. Saya sering mengatakan itu SIM tidak perlu. Yang penting pandai bawa mobil, pandai bawa Honda. Kalau sudah pandai bawa kereta, sudah pandai bawa pesawat, bawa mobil, baru ambil SIM. Kita sibuk ambil SIM Honda 64, motor 6 hong. Cok SIM mentabohnya oleh kepuh. Asal nak orang bagi tarikat cok oleh kepuh. Tak penting itu. Bukan itu. Makanya dalam dunia tarikat dilarang memberi tarikat kepada orang yang sudah ada tarikat. Tidak digalakkan. Orang yang sudah mendapat sebuah tarikat tidak digalakkan untuk diajak bertarikat lagi. Tak perlu. Kenapa? Nanti tarikat A tidak dia amalkan, yang baru diambil pun berat. J hai pajo nyo pihak gulam. Oh jemput mati itu daun. Makanya tak bagus itu. Enggak. Apa yang terjadi? Karena dia sudah mengambil tarikat A, lalu tidak dia amalkan. Dia dapat luka tarikat B, C pun dia ambil. Akhirnya apa? Semua terbengkalai, hilang berkat. Geken ke hana adab. Kita dalam dunia tasawuf sangat dipentingkan adab. Tarikat itu sangat kental adab. Beda dalam dunia syariat. Kalau dunia syariat kasar. Maka geken man tafaqaha wa lam yatasawwafa tafassaka. Orang yang malim fikih tidak mau tasawuf, fasik dia. Apa mana fasik? Kasar dia, akan keras dia. Kenapa? Malim fikih. Tapi orang tasawwafa walam yatafaqaha, dia sangat luar biasa bertarikat, tapi fikih tidak paham, syariat tidak tahu. Tazandaka, pungo. Yang pungo lagi. Tasawuf tahu ilmu bacut ana. Yang pungo takit nak kelainan. Ba rumah sakit jiwa. Dia tasawuf tapi tak ada fikih. Yang tazandaka, zindek, putuh dikerak, ikan zindek. Ikan zindek, putuh dikerak kawan. Wire-nya udah putus satu. Bagaimana juga tafaqaha wa tasawwafa tahaqqaqa. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada tarikat. Itulah yang hebat. Yang hebat. Yang kemudian giyula agama. Makanya kembali, bagaimana itu orang yang sudah mengambil tarikat lalu tidak mau mengamalkan. Sebenarnya itu sesuatu yang ada tidak beres. Apa yang terjadi? Biasanya kalau udah menjem-jem lagi kan, kamu pun dah kamu roh lagi kan, nyoh agama, itu semua akan berantakan. Nah, makanya saya wakil talqin wilayah Aceh
Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, gabungan zikir isim zat dengan zikir la ilaha illallah. Itu yang dikembangkan di Suryalaya, gabungan antara zikir sir dengan zikir jihad. Ketika orang minta tariqat, minta ijazah, tidak begitu suka saya memberi ijazah. Bukan karena malas, tapi takut bermasalah. Malah Bapak udah bertarikat Syatariyah, udah ada tarikat apa Syaziliyah, ya saya udah Pak, ya udah amalkan itu aja, nggak usah terlalu banyak, itu aja dikembangkan bagus, karena semua ingin ketemu dengan Allah. Hakikat bertarikat, zikir utama itu semua la ilaha illallah, Allah Allah, ya Allah, Yahu Yahu, itu aja di sekitar itu semua. Yang lainnya kan pelengkap, 4 sehat 5 sempurna, tambahan-tambahan. Tapi yang intinya toh la ilaha illallah dengan Allah Allah. Untuk apa banyak sekali? Karena motor karena motor Innova udah cukup. Untuk apa lagi mobil lain? Udah cukup kan, itu juga. Ya, benar. Karena motor udah cukup. Jangan untuk apa ditumpuk mobil satu pun tak sanggup dicuci nanti. Menggeratan tu motor tu. Putak pak je motor dia. Menggeratan tu. Ya begitu. Makanya kembali, saya malah bingung memahami bagaimana orang sudah banyak bertarikat tapi tidak mengamalkan. Ketahuilah adab dalam mengijazah tarikat, jangan beri ijazah tarikat kepada orang yang sudah ada tarikat. Begitu adabnya. Dilarang. Jangan seenak kamu. Jangan, bukan perlu kawan rame. Bukan maknanya kita aja alergi dengan kawan rame, tapi yang diharapkan berkembang. Apa yang sudah ada itu tumbuh. Bukan hanya sekedar kita mendapat, tapi memang berkembang dan tumbuh. Ya sekira demikian. Luar biasa. Itulah tadi 2 pertanyaan yang paling nyentrik ya. Tadi ada yang bertanya tentang tarikat asliyah, dan juga mungkin dari tubuh yang kedua asbab ya, tubuh asbab. Jadi aku nyan ubat yang paling mujarab apa? Tanpa nggak boleh ya. Nyan berarti hana gatai lagi garu. Ya tagaru nggak boleh ubat. Mungkin sekilas ya itu mungkin. Cuman haji tak buat malu menasi aku ya haji abu menasi ada murid tanpa mentazi mending ada bukan. Jadi tadi harus memang takalan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Ya, silakan. Pak Mukim, kota alamnya Pak Mukim. Ya. Bersaing ketat Pak Mukim. Ya Mukim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tadi nak kata-kata muda, Pak kun ilmu. La ilaha illallah. Di sini ada nafi dan sifatnya. La ilaha, yang nafi. Boleh memaham kan? Ya, kau betul. Nafi di sini itu la nafi ini. Ini yang pada ya, la nafi ini. Ya. Bukan nafi berbeda dengan Tuhan. Ya. Tapi kau berkata la ilaha, tapi kau berbeda Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan kaya, Tuhan umur, Tuhan mendawa, Tuhan memang tapi kau dengan illallah isbat tersebut nafi benar la nafi ini, nafi berbeda dengan Tuhan. Dan Tuhan kau yang kau Tuhan lain nafi itu. Allah tetap hadir dalam hati kita. Illallah kecuali Allah. Aku sebut kembali. Kalau tidak sebut Allah, dan Allah yang benar adil. Dapat mendapat nafi itu kita kafir ayo. La ilaha, dapat nafi Tuhan itu kita kafir. Illallah kecuali Allah. Allah yang sebut dalam hati dan yang benar kata nafi itu. Tuhan. Adilnya ilah dan kata
istisna. Menyulam menahu ila yang haram istisna, hukum istisna. Istisna bagi pada dua, namun pakai, namun tasir. Menyambut tasir melambung la ilaha illallah, hanya ini Tuhan yang semua kecuali Allah, melambung. Dan yang melambung lagi yakun, berakun la ilaha untuk yakun illallah, namun pakai. Istisna pakai, mana pakai untuk yakun la ilaha, jadi cukup pilih. Allah yang la ilaha illallah itu la ilaha Allah ana kulli illallah nahnya benar habul istisna mutasir ikna bu tambo betul yang betul muqatai hanya ada la ilaha illallah yang benar maka di hati rumah dan hati rumahnya kapan tak Nabi paman tak kuat mandung tak hanya mandung hanya hati rumah mungkin ada tarik pun pakai pertanyaan ini mandung tapi munyo tak kena Allah pada kemah munyo tak kena illallah pun kita hanya Tuhan yang menolak untuk yang illallah pun kita kafir yang kamu yang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung. Boleh ya Bu? Jadi silakan. Ya, alhamdulillah senang tadi ulun tuan Pak Mukim kagak puglah Mbak Limo ulun. Di dalam catatan kita ini boleh Bapak Ibu lihat sedikit. La ilaha illallah, di bawahnya ada kandungan sifat 20. La bawah la itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Ilaha di bawah ilaha sama basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Di bawah illa hayyun, alimun, qadirun, muridun. Di bawah Allah hayat, ilmu, qudrat, iradat, wahdaniyat. Demikian di dalam kitab Tanwirul Anwar, kitab Kashful Asrar, dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu utuh. Apa makna utuh? Hanya takoh fikar. Lagi cerita oleh Pak Mukim. La ilaha, tadi aku pilih. Nah, tetapi yang bermaksud inan mamfarraka bainan nafi wa isbat bahwa kafirun. Siapa yang memisahkan antara nafi dengan isbat, orangnya kafir, bukan orang kafir. Iban. Maka tanya awak takkan la ilaha na ilme. Apa makna ilme? Yang tak pernah fi tu. Yang tak pernah fi nyantoh, yang tak pernah fi. Terjemah ke ma'bud bihaq. Toh ma'bud bihaq yang kon Allah, ma'bud bihaq yang kon Allah. Allah hanya tak pernah fi. Ma'bud bihak yang kon Allah yang tak pernah fi. Pernah ma'bud bihak selain Allah hana. Maka ilahanya nakirahnya semua ma'bud bihak yang kon Allah. Pakon yang kon Allah sebab bunuh utuh. La ilaha illallahnya satu kata, satu kalimat, tidak bisa dipisah. Makanya makna ilaha diterjemah la ma'buda bihaqin. Apa makna la ma'buda bihaqin? 5. Si kon ma'bud bihaq. Fir'aun kon ma'bud bihaq. Maka yang lum pegah bunuh konnya yang tak pernah fi. Tuhan lain yang lagi Allah mutipu 20. Hana. Yang na 20 mutipu wajib Allah. Yang na 20 mutipu mustahil Allah. Yang na taboh jais Allah. Filain ba Allah lagi nyan tiput nah. Hana. Yang lagi nyan tiput nah. Hana. Makanya yang kenyan Tuhannya yang tak pernah pi. Ma Tuhan bate, Tuhan kaya, na mutipu 20 wajib ba Tuhan 5. Hana. Hana boleh pernah pi. Maka yang tak pernah pi tu ma'bud bihaq. Toh yang mau bihaq. Hakikat ma'bud bihaq Allah. Tapi hanya tak bertemu la ma'bud bihaq Allah hinan pakok kana illa ba ujung. Kana
Yang kena makna ilah, maka utuh. La ilaha illallah. Mesti dorong. Makanya tanya dalam budaya Aceh, la ilaha illallah. Menyudah kalau sakaratul maut kata tak Allah. Hana ke bikin le takut hana ilmu dia ke la ilaha klek mati. Umpala. Maka ke pukul tu Allah. Allah pakai baik klek mati. Baik itu klek mati. Tapi bagi orang nak ilmu gukun tu la ilaha mati nah. Nak kape han. Pakot goknya na ilmu wate gukun la ilaha Allah na ke penafi. Na ke penafi bagaimana? Han na ke penafi Allah bagusnya yang ke penafi masiwal yang metipu lagi Allah. Masiwallah yang metipu lagi Allah. Yang metipu lagi Allah, yang lagi Allah yang kepenafi Allah nak kepenafi yang kenyang yang kemasuk lepak mungkin bunuh. Makanya kembali yo tak arahkan baju pemakna la gepegah oleh Syekh Muhammad Saleh tipe 20 dilub dalam la ilaha illallah. Pemakna dilub ada di dalam kandungan la ilaha illallah. La itu wujud qidam. Bagaimana makna la kaitannya dengan wujud? Karena la itu bermakna la ta'yin. Tidak bisa ditentukan wujud Allah. Gimana wujud Allah? Wujud Allah tidak terikat dengan ruang, tempat dan waktu. Dulu kan ada kita heboh, ada WA anak-anak. Inallah fis sama, inallah fil aras. Idanya makna mitpat Allah ni, Allah di langit, Allah di atas aras. Itu tak bisa, tak benar tauhid itu. Berarti Allah terikat dengan ruang dan tempat. Kan ada Allah tengah malam turun ke langit pertama. Bagi bang betul mendapak menyemu turu. Bagi bang tak betul dunia. Tidak begitu. Makna turun itu sangat dekat dengan hamba di tengah malam. Allah berada di atas aras. Bukan Allah duduk. Aras itu baru. Kibang kedua ada kerupuk. Allah bertanya orang dia duduk ada kerupuk. Allah kadim. Aras kerupuk. Kibang kedua Allah dia ada kerupuk. Aras makhluk. Allah kadim. Tak bisa duduk. Maka bagaimana juga? Yang kena tafsir, na takwil. Jumhur ulama mentakwil makna duduk di atas aras. Allah punya singgasana kekuasaan, kerajaan, lambang kekuasaan. Ya, kembali makanya la wujud qidam. Tidak ada titik awal. La ta'yin. Titik awal bagaimana kita ta'yin? Allah itu tanya karena tanggal lahir. Bang, karena tanggal mati ya? Karena gimana? Oh, mah tupat lo. Oh. Tapi Bandung karena tanya bang. Tanggal lahir sudah ada, tanggal mati sudah. Allah Ta'ala la ta'yin, la qidam, la baka. Allah Ta'ala baka. Apa mana baka? Baka tidak mati karena tanggal akhir. Allah tidak ada tanggal akhir. Tidak ada tanggal akhir. Mukhalafatuhu lil hawadis. Beda dengan semua yang baru. Beda dengan semua yang baru. Qiyamuhu binafsi. Saya duduk di atas panggung. Bapak duduk di atas lantai. Ya. Artinya apa? Kita butuh tempat. Maka kalau kita bilang Allah di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Tidak. Qiyamuhu binafsi. Allah di atas langit. Tidak. Maka Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah tidak di kanan, tidak di samping. Gimana juga Allah ni? Gimana ni? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar. Allah lebih dekat dari urat leher. Kalau begitu kok enggak bisa kita lihat Allah? Ya, karena saking dekat, maka tidak bisa lagi lihat. Doa dah, hanya tekalan dia. Nanti tekalan dia. Kata dah. Yang dia kau dah. Andi leh. Karena dekat. Terus dikatakan, kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia? Karena dunia ini hina. Hina tak boleh jumpa dengan zat yang maha mulia. Gimana? Dah merumpuk ngon Jokowi bak WC je. Merumpuk pak. Dah tempat buat toilet. Nak kena merumpuk umpat hati-hati. Hanya karena Jokowi itu presiden. Jumpa dengan beliau di ruang Jokowi kita merumpuk buat toilet. Mengalah Ta'ala je.
Makanya dunia ini tempat hina, nggak bisa dilihat Allah. Bukan di sini. Allah maha mulia. Melam syurga mentong gepegah. Uro-uro tertentu jumpa nggak Allah. Tidak setiap hari jumpa dengan Allah. Ni fikir merumpok ngon Pak Nova, ngon Pak Gubernur tempat je. Hanya uro-uro khusus merumpok dengan Allah. Pakon zat maha mulia. Mai dunia nggak boleh jumpa. Dunia ini nggak ada nilai. Tidak ada nilai sebelah sayap lalat. Lagi yang kehina ba Allah dunia. Bagaimana? Tak pegah. Makanya kekun. Apa itu Allah? Ketika lemah kita dari memahami Allah, itulah paham dengan Allah. Nyomenan batanya pun anak kutu ohli ke Allah. Dia tilkon, ibaruh kon, i dalam kon, i luar kon. Yang kenyan paham. Kalau udah bisa begitu, itu orang paham. Nyaka long kaku tupa Allah pak. Pokok jika aku tupa, hanya kumugah. Yang sakit. Yang sakit. Itu tanda orang sakit itu. Kalau dia bilang kaku tupa Allah, yang kaku tupa, kamu rumpok Allah. Yang sakit lah. Sakit. Cok telur ikan. Bagaimana juga Allah? Tidak aku paham. Ketika mampu mengakui aku tidak mengenal di mana Allah tidak, itulah paham. Itulah sudah paham. Mukhalafatuhu lil laisa kamislihi syai'un. Yang kena makna ji. Jadi hang kemah tapi macam okey. Tu aku fikir Allah akibat Allah. Hang kemah. Tak boleh itu. Tak benar itu, ya. Jadi ulang ilaha. Kenapa di dalam ilaha ada sama basar kalam. Gepega ilaha ghaniyun wa muftaqirun. Semua Allah, zat Allah terkaya. Allah tak butuh. Dan Allah semua butuh kepada dia. Maka di bawahnya sama. Kita mendengar ada alat gendang telinga, ada alat pengeras suara, masuklah. Kalau saya nggak pakai ini mungkin nggak kedengaran di belakang, tapi pakai ini. Itu semua alat sama. Allah tidak begitu. Ben begitu kiban mikrofon Allah ayatat. Gulunyung Allah kibat dah bisa. Sama basar melihat Allah. Kita terdindingnya nggak bisa tembus lagi. Allah semua bisa lihat. Semua. Jadi terkaya dan berhajat. Kalam sami'un basirun mutakallimun. Illa di bawahnya itu hayyun alimun qadirun muridun. Kata Tengku Syekh Muhammad Aleh. Ya, kenapa? Itu sebab akibat. Karena Allah hayat maka disebut hayyun. Karena Allah punya ilmu disebut alimun, maka ikut lazim ma'ani. Lazim ma'ani. Terus pada Allah di sana hayat, ilmu, kudrat, iradah, wahdaniyat. Kenapa? Zahir alam semesta pada sifat ini. Karena Allah hidup, karena Allah punya ilmu, Allah kudrat, Allah iradah, Allah esa. Kalau Allah bukan wahdaniyat, tidak ada alam semesta. Makanya geken ke la ilaha illallah 20 buah tipenya dilop dalam la ilaha illallah. Marodoh kita julmu tak pahami. Tak mungkin. Makanya aku boleh tamu gure. Tamu gure. Miohana tamu gure itibit lemo. Tiben-tiben ini. Nyo aku boleh tamu gure. Dan lu senang, tidak bermaksud mengejek, bukan. Tapi ini budaya tauhid. Tidak mudah bercerita tentang tauhid. Bayangkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu yubla. Yub ilaha sama basar. Bagaimana memahaminya itu satu persatu? Tidak mudah itu. Butuh waktu, butuh gure. Makanya ya, cerek bek manyangati. Cerek ibu temong ilang glah. Glahnya miyup, menyomanyang glah ngon cerek hailop i. Hailop i. Goh emput apu katenggen. Tidak bisa. Dalam dunia belajar mengajar, tanya bunda cerek dengan gelas. Gelas itu lebih rendah. Berarti manyang tak hati. Golong tak bongkar, banyak tak hati. Benar, budaya gelas, budaya cerek baru masuk. Kalau enggak cerek di bawah apa nih temong i tu. Sakit kan ni. Itu. Ya, saya mohon maaf. Kira-kira begitu. Jangan terkejut, tapi baguslah. Luar biasa, semua terpana nih kamu. Ini terpana, mufu bedok gimana kamu awang-awang. Antara dua, tapi insya Allah semoga lebih mufu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Nyon Nawate sekitar
sekitar lebih kurang 15 menit. Nyaman panitia? Kibat, tak sambung macam tu. Sambung. Yang ibu-ibu belum ada kesempatan, okey. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Okey, luar biasa, subhanallah ya. Mohon panitia mungkin bisa dibantu ibu yang berjilbab putih di belakang. Ibu, karena memang waktu kita sudah sangat singkat, mohon nama dan langsung ke pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berupai aja. Nama ibu? Nama saya Azizah. Kebetulan saya dari Jakarta, Pak. Wow. Saya dari Sumi. Luar biasa. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat la ilaha illallah ini bisa setiap dalam perilaku kita setiap hari gitu saya menanamkannya gitu. Kemudian ini kan tarikat Pak ya, tasawuf. Ada seorang wanita Elia Eden. Itu bagaimana dia menyimpan? Karena dia kan memang seorang dokter. Apa penyebab terjadi penyimpangan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu ada satu lagi? Ada? Ibu-ibu? Sudah pas bilang. Oke. Yeah. Ya, mungkin sebentar Abu sebelum ditanggapi. Ibu mohon maaf, ibu sedikit bahasa Aceh. Tidak bisa, Masya Allah ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini sedikit mengarahkan Abu, semoga nanti tidak dicampur dengan bahasa Aceh ya. Jadi memang tadi Pak GM juga kurang paham Pak ya. Mohon maaf Pak ya, tapi memang harus dibiasakan. Inilah culture-nya Aceh. Bahasa Indonesia Raya dengan bahasa Aceh memang itu tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang, berbeda sisi tapi satu jua gitu ya. Silahkan Abu untuk menanggapi pertanyaan. Ya, saya mohon maaf Ibu ya. Tapi saya orang kampung Bu, terbawa ke bahasa Aceh tanpa sadar gitu. Itulah kita Pak, orang kampung Pak ya. Tapi luar biasa paham bahasa Indonesia, larinya ke bahasa Aceh. Apa itu orang kampung? Kembali bagaimana mengamalkan atau menghidupkan la ilaha illallah. Maka saya dulu bertanya juga, kenapa sih harus diijazah, harus ditalqin, harus dibai'at? Begitu kira-kira. Kenapa sih harus diijazah? Kalau mau masuk tarikat itu ada yang model diikat kain sal, ada model duduk, hudurkan hati dengan Allah. Kenapa sih harus begitu? Saya tanya dulu. Begitu saya tanya baru paham. Rupanya begini Bu. Di dalam dunia tarikat itu kita belajar tarikat la ilaha illallah. Tidak belajar tarikat kan la ilaha illallah kan udah tahu juga. Kenapa harus dikasih itu? Rupanya itulah yang tidak kita dapat di luar tarikat. Dalam tarikat itu ada semacam sinyal tuh, sinyal. Bahasanya sinyal lah. Jangan sampai di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Itu artinya tidak ada sinyal. Kita coba paksakan. Please try again a few minutes. Berarti udah masalah itu. Ya. Kira-kira begitulah gambaran tarikat. Orang bertarikat itu kenapa harus diijazah? Ya, saya Pak Ustadz mau terima ijazah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Oh boleh duduk silakan. Saya arahkan Bapak Ibu duduk. Ada wudu, ada hadap kiblat ya, hadap kiblat duduk. Udah duduk. Ya Bapak Ibu, saya ini sebenarnya bukan mursyid tapi wakil talqin, mewakili Abah Hanom, menyambung lidah beliau dalam memberi kalimah la ilaha illallah. Maka secara syariat suara saya, tapi secara hakikat moral ibu harus merasakan bahwa yang memberi tarikat ini bukan saya, tapi beliau sebagai guru tarikat, mursyid. Beliaulah yang memberi tarikat kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa begitu? Itulah yang dimaksud orang-orang saleh. Ketika dia tanam la ilaha illallah, tumbuh Bu.
Ketika orang yang berikan itu bukan orang saleh, bukan orang yang hidup rohnya dengan Allah, belum tentu tumbuh. Misalnya begini, kita di Aceh terutama ini lagi sibuk dengan pohon bunga bak empuk mirah rung. Tahu bak empuk mirah rung? Apa itu bahasa Arab? Di sekarang di Aceh lagi demam bunga talas. Pot putih bunga talas mirah rung bu tadi siapa? Merah punggungnya. Itu demam. Sampai di rumah saya pun ikut-ikutan, saya tanam juga, mati pohon itu saya yang tanam. Datang istri saya yang sudah layu pohon itu bisa hidup balik. Kenapa? Memang dia ahli bidang bunga. Ahli bidang bunga itu. Kira-kira begitulah rahasia rohani di balik ijazah. Makanya dalam perjalanan hidup Nabi, ketika Nabi kumpul dengan sahabat-sahabat semua, Nabi tanya, ada orang asing enggak di sini? Enggak ada. Ya sudah, tutup pintu kata Nabi. Itulah dasar bai'at, dasar talqin, dasar ijazah. Lalu Nabi mengatakan 3 kali, angkat tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi ucapkan dan sahabat-sahabat, itulah dasar. Makanya kalimah la ilaha illallah, siapa yang tanam sangat menentukan tumbuh atau mati yang dia tanam. Dia kencing tidak basuh, kencing berdiri, diajar kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca. Kita baca, apa yang terjadi? Makin jatuh kita dalam kelalaian. Kenapa? Orang yang tanamnya itu bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Makanya bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah agar hidup? Sangat pengaruh dalam dunia tarikat siapa yang menanam. Itu la ilaha illallah itu syajaratun tayyibah. La ilaha illallah adalah satu pohon tayyibah. Asluha kiban. Asluha wa kiban. Dasarnya, akarnya di 7 lasab, di 7 langit, di 7 lapis bumi, pucuknya menganga Sidratul Muntaha. Itulah la ilaha illallah. Pohon la ilaha illallah itu bukan pohon biasa-biasa, tapi pohon yang dalam Al-Quran digambarkan satu pohon yang tumbuh di bawah lapis bumi yang 7 dan pucuknya di atas Sidratul Muntaha. Itulah la ilaha illallah. Makanya tidak berlebihan. Kenapa orang yang sudah mendapat ijazah besar peluang, walaupun banyak juga enggak tumbuh. Banyak. Itu yang seperti saya bilang tadi, ambil SIM. Mobil enggak pandai, Honda pun enggak ada. SIM cok ju, tak apa SIM banyak sekali. Kereta enggak pandai, mobil enggak pandai bawa. SIM ambil jasa. Makanya dia enggak mengamalkan. Jadi kalau ibu tanya bagaimana menghidupkan Allah, membiasakan Allah, kalau dalam dunia tarikat sangat mendasar. Ijazah itu. Artinya orang yang menanam itu, Bu. Seperti saya bilang tadi, pohon talas yang saya buat di pot jadi mati. Kenapa ada orang yang tanam biasa-biasa aja, sama seperti kita tanah itu juga, tapi kok bisa hidup? Rupanya ketika dia tanam itu dia jiwai. Ketika kita tanam marah-marah, kita lihat pohon itu kita blip ada blip. Akhirnya pohon itu takut. Loyo lah dia. Kita enggak bidang itu. Ya, makanya kira-kira begitu ilustrasinya. Gambaran di dalam tarikat. Kenapa harus diijazah? Padahal la ilaha illallah kan dah tahu kita, udah pandai kita. Bukan berlebihan. Pengaruh secara moral, roh orang yang menanam itu. Bayangkan, itulah yang disebut dengan silsilah. Makanya tarikat mu'tabarah. Tidak semua zikir itu harus bertarikat. Boleh. Tidak dilarang kita berzikir. Kan sudah banyak dalam hadis. Allahumma antas salam wa minka. Boleh. Subhanallah. Itu Nabi yang ajar. Tapi itu sifatnya tidak bertarikat. Sifat zikir yang bertarikat itu secara moral hidup kita dibimbing roh kita oleh roh-roh masyaikh. Roh-roh masyaikh yang sudah tiada.
Maka gekeun silsilah, ada silsilah dari ini ke ini ke ini sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sampai kepada Jibril, Jibril sampai kepada Allah Ta'ala. Kira-kira begitu. Itulah silsilah. Yang kekuatan itulah yang membuat cepat tumbuh atau berangin ya, nggak tumbuh ya. Kemudian ya di sisi lain ya, bantuan Allah. Ada juga dibimbing, capek dibimbing, enggak pernah dia tumbuh. Kenapa? Ya sebenarnya secara hakikat juga dari Allah, anugerah Allah. Maka gekeun, apa itu la ilaha illallah? Nikmat yang paling agung dari Allah kepada hamba. Allah beri la ilaha illallah kepada hamba. Bukan uang, bukan materi. Nikmat yang paling besar, karunia Allah kepada hamba, Allah berikan la ilaha illallah. Napas naik, napas turun, hidup istimzat, hidup nafi isbat, dirasakan terus. Sehingga disebut apa? Usul ilallah. Orang yang hidup la ilaha illallah itulah orang yang sampai kepada Allah. Nggak ada lain yang sampai, batin, qalbu. Makanya wajar saja membekas di tangan, membekas di kaki, membekas di mata, membekas di suara. Kenapa? La ilaha illallah itu tadi. Terus Abu udah membekas, belum juga, hancur-hancuran juga. Belajarlah sama-sama kita. Jangan ibu pikir saya, kalau gitu Abu udah bisa. Enggak, mati-matian juga. Jatuh bangun aku mengejarmu. Masih gitu juga, jatuh bangun. Enggak, belum aman. Masih jatuh bangun. Sama, jangan Bapak Ibu pikir kami duduk di depan ini udah wilayah aman. Enggak. Hanya mana mendong aman sih. Jatuh bangun. Ya, saya kira demikian. Ya, saya mohon maaf sudah habis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditanya lagi, cukup. Ya, saya mohon maaf. Insyaallah di lain kesempatan pada gelombang yang sama, frekuensi yang berbeda, kita mudah-mudahan bisa jumpa kembali. Saya mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi penjelasan dari Abu, khususnya kepada Ibu Azizah ya. Luar biasa, memang intinya harus menjiwai Ibu, harus menjiwai. Ibarat kita analogikan, semua kita pernah melihat ataupun menanam padi. Tentu padi yang di samping pematang itu subur, benar tidak? Yeah. Nah, yang sering jawab lang atau memang handong pernah kalian lang? Padi yang di samping pematang pasti subur. Kenapa? Karena setiap yang pemilik pematang sawah datang menjenguk padi itu pasti tersentuh. Bahkan jika kita membantu dengan kalimat la ilaha illallah luar biasa, tapi itu akan ada perbedaan hasil dengan padi yang ada di tengah-tengah pematang, karena itu jarang tersentuh dan jarang kita lewati. Dan itu terbukti juga dengan penelitian salah satu mahasiswa dari IPB bahwa dilakukan penanaman kangkung di 2 bedeng, yang 1 bedeng itu dilafazkan dengan la ilaha illallah setiap harinya. Dan yang satu perlakuan sama, pembukaan sama, semuanya sama. Hanya yang satu itu disayangi, dijiwai, dizikirkan. Dan yang satunya lagi hanya dibiarkan. Perbedaan hasil tubuhnya itu luar biasa. Artinya kita perlu menjiwai la ilaha illallah, semoga hidup dalam hati kita. Demikian ya Bu ya. Ini sangat luar biasa penjelasannya. Dan tentunya saya sangat yakin daripada jamaah sekalian masih punya pertanyaan. Namun mohon maaf dan sayang sekali memang waktu kita sudah tidak cukup. Nyeta bupah ko 12 andre aku hanya tawali badalan. Jadi Bapak Ibu yang terhormat dan Abu mohon izin, ini juga merupakan sebuah kesempatan yang sangat mulia bagi saya, mengingat sekitar 14 tahun yang lalu saya pernah mendaftar sebagai santri di Dayah Rodatul Quran, namun waktu itu tidak diterima lagi ya Bu. Karena sudah penuh kuota. Waktu itu saya sedang mengambil S1 di Unsyah. Tapi Alhamdulillah hari ini, malam ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan saya merasa sangat terhormat. Dan insya Allah semoga keberkahan Allah berikan untuk kita semua. Karena memang bisa duduk bersama dengan Abu. Dan insya Allah bisa membahas tentang apa yang sudah ditemakan oleh panitia pada malam yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Namun sedikit statement closing Abu.
kesimpulan mungkin kami mohon dari Abu singkat padat, barang 1-2 menit untuk mengakhiri dari acara kita malam ini. Kesimpulan, la ilaha illallah nafi ismat. Itulah kata kunci hidup, merupakan pondasi. Salat di atas la ilaha illallah, puasa dibangun di atas la ilaha illallah, zakat di atas la ilaha illallah, haji, semua aktivitas hidup dasarnya, pondasinya la ilaha illallah. Jangan dipikir la ilaha illallah kebetulan, bukan. Kalau tidak ada pondasi ini, semua nggak ada. Salat nggak ada, zakat nggak ada, haji nggak ada, semua nggak ada. Semua dibangun di atas la ilaha illallah. Itulah kesimpulan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan. Mungkin ada pengumuman sedikit dari panitia. Silakan. Jika ada pengumuman sedikit, yang pertama kami sampaikan kepada jemaah, insya Allah kajian kita mendatang. Ini maaf nih Pak Budi kami sampaikan ada kajian malam minggu tanggal 6 bulan Februari, kajian perdana di Hotel Permata. Kami mengundang para jemaah semua, tetap terbatas, makanya harus mendaftar dulu ke nomor yang sering dibagikan, itu ke nomor Tengku Muhammad Bade. Mana Tengku Muhammad Bade? Harus berdiri dulu Tengku Muhammad. Hanya rakyatnya muda yang dari Bangladesh ya. Jadi memang dari beragam malam dari Bangladesh. Belum doa baca ini. Ya. Nah, ada juga tamu kita dari Sulawesi ya. Mohon berdiri Tengku dari Sulawesi ya. Masya Allah. Ya, insya Allah ini juga akan menjadi moderator malam minggu, malam kuliah masih ada ya, insya Allah. Ini lebih boleh daftarkan ke Muhammad Bade karena memang kuota masih terbatas dengan protokol kesehatan selama COVID ini. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Untuk menutupi dan memohon keberkahan dari Allah, kami mohon doa dari Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baik, luar biasa, alhamdulillah, subhanallah. Semoga semua ini berkah dan insya Allah membekas dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Dan insya Allah jangan berkecil hati bagi bapak ibu yang memang belum begitu paham, karena Abu juga sudah mengatakan tadi bahwa untuk membahas ini butuh waktu yang sangat lama, Abu ya, butuh waktu 10 atau lebih malahan, dan kita hanya membahas ini dalam satu malam. Baik bapak ibu yang kami hormati, terima kasih kami haturkan untuk semua jamaah yang telah sudi kiranya berkenan sampai dengan sesi terakhir. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pat ranuk yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tanyo yang hana salah, hanya baawai genten abah dudo. Kenalin tutung lam rangkilih, haba kahabih, uro bih malam kajula. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas nama moderator. Akhirul kalam aku lihaza wastaghfirullah walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Sangat berkah dan berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat kita telah mengikuti kajian rutin bulanan Tastafi Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh bersama guru kita yang mulia Dr. Abu Haji Sulfanwandi MAI. Melalui momentum perbaikan diri, mari kita bermuhasabah dengan senantiasa kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu terbaik bagi kita malam ini, mempelajari masa lalu menuju perbaikan terbaik di masa depan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita di malam yang berkah ini. Sampai bertemu di bulan yang akan datang, dan juga kami mengulang kembali informasi bahwa Tastafi Kota Banda Aceh dan Aliansi Ormas Islam Aceh akan menggelar pengajian rutin dan juga merupakan pengajian perdana di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kampung Langkoi, Kecamatan Merangsa, Kota Banda Aceh pada Sabtu malam Minggu 6 Februari 2021. Berkenan dalam kesempatan ini kami mengajak komitmen dan kerjasama Bapak Ibu dan hadirin sekalian dengan mengikuti dan mengambil bagian sebagai pendaftar terutama dalam memastikan hadir mengikuti pengajian rutin Tastafi Kota Banda Aceh. Demikian dari kami panitia pelaksana. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk sesi pertama kita khususkan kepada